ريحانة المصطفى ريحانة المصطفى. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema inspirasi kita pada kesempatan hari ini yakni mengambil hikmah dari metode kisah di dalam Al-Qur'an. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran merupakan kalamullah sebagai wahyu yang dengannya memberikan petunjuk bagi umat manusia. Di dalam pendidikan Al-Quran ada satu metode yang sangat menarik untuk kita kaji, yakni metode kisah. Dan kisah di dalam Al-Quran ketika kita berikan pengajarannya, ini akan memberikan 3 dampak dan manfaat. Bahwasanya ada hal yang perlu kita ketahui ketika kita memberikan pendidikan dengan metode kisah di dalam Al-Quran, ada 3 manfaatnya. Manfaat yang pertama yakni asdaqul qasas, bahwa metode kisah yang disampaikan yang bersumber dari Al-Quran ini merupakan asdaqul qasas. Apa itu asdaqul qasas? Itu kisahnya merupakan kisah yang terpercaya, kisahnya merupakan kisah yang nyata, kisahnya merupakan kisah yang jujur, yang benar adanya. Salah satu contohnya adalah kisah tentang Ashabul Kahfi. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim. Bahwasanya di dalam surah Al-Kahfi Allah berikan penjelasan. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq. Sungguhnya aku ceritakan pada kamu tentang kisah Ashabul Kahfi bil haq, bahwa jelas ya, ini merupakan kisah yang hak, yang nyata, yang jujur, yang benar. Maka dengan kisah Al-Quran ini akan menumbuhkan semangat dalam memberikan pengajaran pentingnya kejujuran. Yang kedua adalah yakni ahsanul qasas, bahwa kisah yang terdapat di Al-Quran kemudian kita berikan pengajaran tentang metode kisahnya, maka ini termasuk ahsanul qasas, yaitu kisah yang terbaik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang profil kebaikan, maka profil kebaikan itulah manusia-manusia yang terbaik yang harus kita ambil pelajaran dan hikmahnya. Pun demikian, ketika kisah yang diangkat adalah kisah tentang hal-hal yang buruk atau hal-hal yang memberikan pengajaran di dalamnya hal-hal yang tidak baik, kisah Fir'aun misalnya, nah ini akan menjadi inspirasi untuk kita agar kita menghindari hal-hal yang buruk tersebut, yakni ahsanul qasas, pilihannya yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini akan memberikan motivasi untuk kita gemar di dalam mengkaji kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga yakni setelah asdaqul qasas dan ahsanul qasas, yakni anfa'ul qasas. Kisah di dalam Al-Quran adalah kisah yang paling bermanfaat. Ya, anfa'ul qasas. Kisahnya akan memberikan dampak yang positif. Ya, ketika kita memberikan pengajaran dengan metode kisah ini, kita awali dengan tilawah, maka ini bernilai kebaikan, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ajarkan tentang kisahnya, kisah yang menarik sehingga akan memberikan manfaat yang besar. Mudah-mudahan ini akan memberikan spirit untuk kita semua. Yuk, kita semangat dalam mengkaji kisah-kisah di dalam Al-Quran, bahwa di dalamnya terdapat 3 keutamaan. Yang pertama adalah asdaqul qasas, kisahnya paling terpercaya, paling jujur. Kemudian yang kedua adalah ahsanul qasas, kisahnya adalah paling menarik. Dan yang ketiga yaitu anfa'ul qasas, kisahnya paling bermanfaat, sehingga sangat penting untuk kita kaji dan kita amalkan dan kita sebarkan untuk inspirasi generasi kita hari ini, sehingga menjadi generasi yang gemilang dan terpercaya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.